Shalom, saya ucapkan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online pada hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 34 ayat 8, ucaplah dan lihatlah kata Bapa kita, Tuhan itu berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita senantiasa bersyukur dan percaya kepada Tuhan, karena Dialah tempat perlindungan kita.
Mari kita sembah nama Tuhan Yesus. Kami sembah namamu, kami sembah namamu. Haleluya Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Oh,
selamanya, Lord. Oh, selamanya, selamanya. Halo saudara yang terkasih, shalom shalom umat pemenang dimanapun kau berada. Sebuah kebanggaan dan sukacita jika Anda boleh bergabung bersama dengan kita. Ini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari di mana Engkau sedang mengajari kami banyak perkara. Bahkan hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau lebih lagi dalam Tuhan, mendengar suara-Mu, duduk di kaki-Mu, untuk kami terima yang ajaib yang dari Tuhan. Mari urapi hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, sekali lagi bahwa sekarang kita akan melanjutkan ya. Ini adalah hari ini kita belajar mengenai terobosan kedua. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai persepuluhan, sebuah rahasia yang ajaib. Dan saya berdoa pastikan engkau mengalaminya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar, yaitu dengan tajuk mengalami Goshen Tuhan dalam hidup kita. Mengalami Goshen Tuhan. Nah saudara, saya sangat percaya bahwa setiap orang percaya pasti bisa mengalami Goshen Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudara, perkatakan buat jiwamu, perkatakan di dalam hatimu, katakan aku dan keluargaku pasti bisa mengalami Goshen Tuhan di dalam hidup ini. Nah, di dalam hidup ini, saya yakin setiap kita pernah mengalami up and down dalam hidup ini. Tetapi percayalah, saya berdoa hari ini kau tangkap rema yang dari Tuhan. Saudara, mari kita akan simak ayat di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-10. Kejadian 45 ayat 10 berkata, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Nah saudara, untuk kita menangkap apa itu Goshen ya, bagaimana dan segala hal mengenai Goshen, pertama kali kita harus pahami sebuah background. Kata Goshen muncul hari itu ketika kita tahu, yaitu apa? Goshen adalah salah satu daerah di Mesir yang diberikan atau ditetapkan untuk keluarga Yusuf berdiam. Pada waktu itu sebab apa saudara? Ada kelaparan yang hebat di zaman Yusuf hari itu sedang terjadi. Jadi sesungguhnya tanah Goshen itu merupakan daerah yang paling subur di seluruh negeri Mesir. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Bagaimana Tuhan menempatkan umatnya di tanah Goshen, sekalipun itu di tanah Mesir. Tetapi sekali lagi menurut survei mengatakan bahwa Goshen itu adalah tanah yang sangat berbeda, tanah yang subur. Dan kita lihat bagaimana Tuhan itu ajaib memelihara umatnya. Saudara perlu ketahui juga bahwa arti kata Goshen adalah mendekat. Jadi Goshen itu adalah tempat di mana Tuhan mengadakan perbezaan hari itu antara umat Israel dengan bangsa Mesir. Dan hari itu kata Yusuf berkata kepada saudaranya, bahwa Yusuf berkata, mendekatlah kepadaku, tinggallah dekat denganku. Dan saudara, apa yang terjadi? Mereka tinggal di Goshen. Dan memang benar bahwa seluruh keluarga dari Yusuf dipelihara oleh Yusuf. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan membuat perbezaan. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara keluarga Yusuf. Namun apa yang ajaib? Ada lagi yang ajaib saudara. Dalam Keluaran 8 ayat 22 hingga 23, Keluaran 8 berkata, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bagimu dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Jadi saudara perhatikan, di tanah Goshen ini umat Tuhan hari itu terhindar dari tulah, terhindar dari malapetaka. Dan saudara perhatikan bahwa apa yang terjadi, bagaimana nama Tuhan ditinggikan melalui pemeliharaan Tuhan di tanah Goshen.
Nah, sekarang kita akan lihat. Karena saya percaya hatimu pasti bertanya, saya pun rindu, bagaimana caranya? Karena apa? Kita Israel rohani juga. Kita hari ini bisa menikmati juga perkara-perkara di mana umat Tuhan yang dulu dipelihara, hari ini kita juga pasti dipelihara Tuhan. Amin. Sekarang kita akan lihat apa kuncinya. Bagaimana kita bisa mengalami Goshen secara rohani, yaitu pemeliharaan, pembedaan, dan juga pelipat gandaan yang dari Tuhan. Karena jelas ketika bangsa Israel berpindah ke Goshen, mereka mengalami pelipat gandaan. Sekalipun di tengah kelaparan, Tuhan memberkati dan dipelihara. Kunci pertama, bagaimana kita, Anda dan saya bisa mengalami Goshen? Yang pertama, jelas dari arti kata mendekat. Dari arti kata Goshen itu mendekat. Jadi kunci pertama, hidup kita harus dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Katakan, hidup kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, hidup kita. Kalau kita lihat gambar di sini, bagaimana Yesus hari itu sebagai gambaran Tuhan gembala kita. Kita harus dekat dengan gembala kita. Amin, saudara. Sebagaimana tadi arti Goshen, gak bisa dipungkiri. Anda mau mengalami terobosan, Anda mau mengalami pemeliharaan Tuhan, Anda harus hidup dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Yes. Kenapa? Karena saya percaya Goshen juga berbicara apa? Kasih karunia. Goshen berbicara perkenanan Tuhan. Goshen berbicara ada pelipat gandaan. Semua ini bisa terjadi. Engkau dan saya harus hidup dekat dengan Tuhan. Seperti Tuhan itu mau berkata, umatku yang mendekat kepadaku akan mendapat tempat keselamatan, pemeliharaan, dan jelas pelipat gandaan. Katakan amin, saudara. Are you ready untuk dekat dengan Tuhan? Saya berdoa hari-hari ini. Ya, mari percaya, mari dekat dengan Tuhan. Coba tanya keluargamu, ya, apakah engkau hari ini mau dekat dengan Tuhan? Kenapa, saudara? Karena sekali lagi, saudara, engkau akan menemukan tempat keselamatan dan pemeliharaan yang ajaib di tanah Goshen. Di mana apa? Kuncinya Anda mendekat dengan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk mengalami peningkatan dan pelipat gandaan seperti hari itu yang Yusuf alami. Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, dan dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Amin. Ini adalah Mazmur Daud ketika dia mengalami banyak hal terjadi dalam hidupnya. Dan dia betul-betul boleh berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia bisa tenang. Kita tahu bahwa hari-hari ini dunia tidak memberi ketenangan, bahkan memberi sebuah kecemasan. Betul, saudara? Pandemik di seluruh dunia membuat banyak orang cemas dan takut. Tapi percayalah, engkau anak raja, kita, saya juga anak raja, akan dibezakan Tuhan. Amin. Masalah saja boleh datang, namun kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Khususnya kita buka Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, saudara, ini janji Tuhan. Mari hidup dalam dekat dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup tinggal dengan Sang Pemilik hidup ini. Ingat, saudara, hidup dalam ketenangan, dalam kacau, khawatir, takut, cemas, itu adalah situasi yang iblis paling suka. Sebab orang yang tidak tenang, hidupnya pasti tidak akan mengalami apa? Damai sejahtera. Ya, orang yang tidak tenang, bahkan dia tidak bisa fokus untuk berdoa. Mari buka 1 Petrus 4 ayat 7.
1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita khawatir, kita tidak bisa tenang, kita akan susah berdoa. Dan iblis paling suka. Mungkin hari ini engkau kurang, mengalami krisis dalam ekonomi, keuangan rumah tanggamu tergoncang, engkau khawatir, engkau gak tenang, gak bisa doa. Dan iblis paling suka itu. Tapi Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Amin saudara. Sebab doa yang lahir dari hati yang tenanglah yang akan bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan Anda pasti bisa mengalami terobosan karena ada kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kita akan lihat apa cirinya. Apakah ciri orang hidup dekat dengan Tuhan? Yang pertama, kalau engkau hidup dekat dengan Tuhan, jelas engkau harus bisa percaya. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Bahkan saudara, kadang engkau melihat engkau dalam walletmu nggak ada duit, di dalam dapur saudara Anda makanan berkurang. Katakan, aku percaya. Amin. Karena apa? Ciri pertama ini penting. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bahkan harus percaya. Bahkan saya mau berkata, sekalipun Anda dan saya diizinkan Tuhan masuk dalam sebuah masa-masa yang sepertinya mustahil. Saudara, saya mau ajak kita melihat kisah yang ajaib, saudara. Mari buka 2 Raja-Raja 4 ayat 42. Sebuah kisah di zaman Elisa. Ajaib. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 berkata, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya berkata apa? Bagaimana aku dapat menghidangkan di depan 100 orang? Saudara, 20 roti jelai dan gandum untuk 100 orang. Jawab bujangnya, berikanlah, maaf, ini jawab dari sang hamba itu, Elisa. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Ayat 44. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Wow. Saudara, ini adalah kisah yang terjadi di Gilgal hari itu. Krisis pernah melanda Gilgal. Pada saat itu seluruh negeri, saudara, dilanda kelaparan. Baik orang percaya, tak percaya, semua mengalami kelaparan. Nah, saudara perhatikan, teriakan akibat kelaparan itu terdengar di mana-mana. Namun tidak ada banyak orang bisa menolong. Kemudian saat itu tiba-tiba seorang membawa 20 roti jelai dan gandum kepada Elisa, abdi Allah. Dan lalu, saudara ingat siapa ia? Ya, Elisa. Dia menyuruh bujangnya. Dia sudah terima, dia suruh bujangnya bagikan. Banyak orang kelaparan, khususnya hari itu Elisa punya yang namanya grup atau murid, rombongan nabi. Murid 100 orang kelaparan. Coba bayangkan, saudara. Jadi bukan hanya tua muda, bukan orang nggak percaya saja, orang percaya. Ini rombongan nabi bisa kelaparan. Tapi Elisa luar biasa. Ketika dia mendapatkan 20 jelai saja gandum, jelai dan gandum, Elisa berkata kepada bujangnya, bagikan. Namun hari itu kita tahu bujangnya jadi confused. Mana cukup 20 untuk 100 orang. Wow. Sebab apa, saudara? Sebab bujangnya memakai pikiran manusia. Perlu Anda ketahui, sisi lain kita perlu belajar, Anda perlu belajar bahwa Baal Salisa itu adalah nama sebuah tempat di Efraim dekat Gilgal.
Tapi yang ajaib apa? Yang ajaib dengar ini. Yang ajaib, Baal Salisa itu punya arti lain. Yaitu apa saudara? Baal Salisa berarti the Lord who multiplies. Amin. The Lord who multiplies. Katakan yes, haleluya. Artinya bahkan kita punya Allah yang melipat gandakan. Dan saudara, dalam kisah ini ternyatalah benar. Terbuktilah bahwa hari itu ada pelipat gandaan terjadi. Bahkan semua rombongan Nabi sudah makan, ternyata masih ada sisanya. Wow. Wow, luar biasa saudara. Dia melipat gandakan berkat bagi anak-anaknya. Siapa? Tuhan kita. Ada amin? Asal kita menaruh percaya. Ya, saudara percaya kepada Dia. Jalan tertutup, Tuhan bisa buka. Tidak ada jalan, Tuhan pasti boleh buka. Ketika Dia dimuliakan, ketika Dia berkenan, tidak ada yang mustahil. Tuhan mau kita percaya. Ada amin? Saudara mau percaya hari ini? Katakan yes, yes, aku mau percaya. Kalau engkau kurang percaya, katakan Tuhan tambahkan iman, percaya di hatiku. Amin saudara. Yang kedua, ciri kedua, bagaimana ciri untuk kita, bahkan kita itu dikatakan dekat dengan Tuhan. Ciri yang kedua, kita harus punya penyerahan kepada Tuhan. Kita harus punya penyerahan kepada Tuhan. Ada amin? Ya, artinya apa? Kita harus berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Wah, ini perkara yang tidak mudah saudara. Engkau harus kenali Tuhan, makanya engkau harus dekat. Ketika engkau sudah dekat dengan Tuhan, maka ini akan terjadi, ciri ini akan keluar. Yaitu apa? Kita percaya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin, haleluya. Mari serahkan hidupmu. Anak muda, serahkan hidupmu bagi Tuhan. Ya, orang yang belum menikah, ayo serahkan hidupmu. Oh, pastor, hari-hari ini ada banyak hal terjadi, aku belum nikah. Percaya ke Tuhan. Amin. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata apa? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ada amin saudara. Engkau khawatir apa hari ini? Aduh pastor, saya tak kerja, ini lockdown ya. Ini saya tak kerja sudah lama. Mari datang, naik. Kalau saudara punya rumah di atas, naik. Kalau tidak, dimanapun cari tempat, cari Tuhan. Amin saudara. Bersendirian cari Tuhan. Temui Dia, dekat dengan Dia. Amin. Yang ketiga, bagaimana ciri orang dekat dengan Tuhan? Hidupnya pasti hidup di dalam kebenaran. Orang yang dekat dengan Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, caramu bekerja, caramu bersikap, engkau harus dalam kebenaran. Dan ketika engkau hidup dalam kebenaran, pasti engkau ada damai sejahtera. Yes, haleluya. Ya, jadi saya berdoa, jangan pernah berkata sulit atau susah. Tugas kita dekat dengan Tuhan. Tugas kita percayakan hidup bagi Tuhan. Biar tugas Tuhan memberkati, melipat gandakan semua apa yang kau kerjakan. Amin. Yes. Sekarang saudara, kita akan masuk, ya, masuk dalam bagian dimana jangan lupa. Oh ya, ada satu ayat juga yang membangun sekali dalam hidup saya. Kita buka Mazmur 50. Secara khusus Mazmur 50 ayat 12 berkata, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Dia yang memiliki segalanya. Jangan takut, jangan khawatir. Mari nikmati Goshen yang dari Tuhan. Kedua,
Bagaimana kita bisa menikmati Goshen Tuhan? Kedua, ini sangat penting. Ubah cara berpikir. Ubah cara melihat. Ini penting. Saudara, saya mau berkata, ada banyak orang Kristen, tetapi tidak banyak orang yang mau bertumbuh untuk berubah. Jika kita mau alami terobosan dalam keuangan, saya mendorong, mari kita ubah paradigma kita, cara kita berpikir. Saudara, Paulus menuliskan buat kita Roma 12 ayat 2, yaitu apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Amin, saudara. Pembaharuan budi itu berbicara mengenai apa? Pikiran kita, pola pikir kita. Dan saya berdoa, kalau engkau mau berubah, saya percaya ada perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan. Jika sebelumnya, contohnya, saudara berpikir, wah kalau krisis ini terjadi di mana-mana ya, di seluruh dunia, maka krisis akan terjadi juga dalam kehidupan saya. No, tidak selalu. Amin. Saudara, mulai hari ini saya mendorong, coba perkatakan, saudara harus ubah paradigma saudara. Ya, sesuai dengan firman Tuhan kita belajar hari ini. Kenapa Anda itu dibezakan? Kalau dunia mengalami krisis, belum tentu anak Tuhan. Amin. Belum tentu saya, belum tentu keluargaku. Katakan saudara, haleluya. Karena Tuhan sanggup melakukan banyak cara. Saudara tahu pembezaan Tuhan itu dijamin atau ada jaminannya. Kalau saudara perhatikan kitab Maleakhi 3, Maleakhi 3 itu berbicara apa? Persepuluhan, ya. Tapi saya sangat tertarik di ayat yang terakhir, ayat 18 berkata, Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Wow. Tuhan mau kita mengalami Goshen Tuhan, perbezaan. Amin. Saya rindulah saudara, coba pegang tanganmu di atas kepalamu. Ya, katakan, aku berbeza, aku diberkati, aku dapat kasih karunia, aku tidak akan kekurangan dan kelaparan, sebab Tuhan menyediakan. Amin. Haleluya. Ya saudara, kita akan boleh melihat juga contohnya dari mana antara 12 pengintai dengan Joshua dan Kaleb. Bagaimana cara mereka melihat ketika mereka disuruh pergi untuk mengintai tanah Kanaan. Saudara perhatikan laporannya berbeza. Saya mau ajak kita lihat dulu laporan 12 pengintai. Di dalam Bilangan 13, laporan 12 pengintai balik dan melapor ke Musa. Mereka berkata apa? Dikatakan bahwa juga mereka sampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Nah ini saudara perhatikan, Alkitab menulis kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana dikatakan adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami, perhatikan hati-hati dengan mulut kita, seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Wow saudara, 12 pengintai, cara mereka melihat tanah Kanaan lebih banyak melihat mengenai apa? Masalah. Mereka melihat jalan yang buntu, jalan yang sudah tertutup, gak mungkin. Tetapi apa yang ajaib? Kaleb dan Yosua, cara mereka melihat, Kaleb Yosua juga datang kepada Musa dan melapor. Dia berkata apa? Bilangan 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Coba perhatikan ya perbezaannya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Wow.
Saudara, ajaib, ajaib. Hari itu Yosua dan Kaleb melihat apa? Peluang, melihat berkat, melihat kesempatan. Tapi 12 pengintai, mereka melihat masalah. Dan saudara ingat, saya mau berkata, cara kamu melihat hari ini sangat menentukan masa depan kita. Cara kamu melihat hari ini sangat menentukan masa depan saudara. Jangan lupa. Amin, saudara. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, kunci apa? Bagaimana mengalami Goshen? Jangan cinta akan uang. Jangan cinta uang. Saya ulangi sekali lagi, ini sangat penting. Jangan cinta uang. Saudara, pesan ini jelas tertulis. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata apa? Karena akar, coba bayangkan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Saudara perhatikan, saya letakkan huruf merah. Ini sangat penting. Karena uang, mereka bisa apa? Menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, akar kejahatan itu cinta uang. Tapi saya berdoa, di antara saudara tidak ada yang cinta uang. Katakan amin. Ya, ini penting. Coba kalau mau duduk dengan suamimu atau istrimu, jangan cinta uang. Amin. Seorang hamba Tuhan ya, Bapak Petrus Agung pernah men-share satu hal kebenaran. Saya sangat diberkati. Uang dalam bangsa Yahudi, saudara, disebut sebagai kesef damim. Saudara perhatikan, kesef damim. Saudara tahu apa artinya? Artinya adalah silver blood. Kefes damim itu berarti silver blood. Artinya apa? Perak darah. Buat mereka, ya, uang itu bukan sekedar hanya benda fisik loh, saudara, yang mungkin ada di dalam wallet. No. Namun seluruh tubuh mereka masih hidup terkandung uang itu. Sepertinya apa? Seperti gambar apa? Darah. Coba bayangin betapa seriusnya. Wow, serius sekali ya. Jika uang adalah perak darah, yang di dalamnya ada darahnya. Jadi darah siapa? Jika ini adalah darah manusia dan pada akhirnya digunakan dengan tidak benar, ada kejahatan di dalamnya, lalu tercicir, ya, terjatuh dalam kejahatan, akan menciptakan kutuk. Saya mau ajak kita melihat dalam Kejadian 4, kisah Kain ketika dia bunuh Habel adiknya. Kejadian 4 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara perhatikan, jika Anda pegang uang dan menggunakan uang itu untuk kejahatan, akibatnya selalu mengerikan, selalu mengerikan. Sikap kita dalam memperlakukan uang dikatakan sebagai perak darah, itu harus hati-hati. Mari belajar dari orang Yahudi. Bila digunakan dengan salah, itu akan mendatangkan kutuk. Tapi bila digunakan dengan hal yang benar, bahkan untuk memuliakan Tuhan, akan mendatangkan berkat. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau berkatikan, saya mau sharing dan mengingatkan buat kita. Ketika engkau semakin mengejar uang, saya mau berkata, mengejar uang, ya, maka uang itu akan lari. Nah, coba gambarkan, dikejar uang. Dan uang itu akan lari, saudara. Dia akan lari daripadamu. Tidak perlu kejar uang. Yang perlu adalah kejarlah Tuhan.
Amin. Sehingga berkat akan mengejar engkau. Kenapa uang itu begitu cinta akan uang itu begitu sangat serius? Karena sebagaimana orang mencintai. Saudara tahu kalau Anda jatuh cinta, siapa di sini bahkan saat Anda melihat ibadah atau online ibadah kita, Anda sedang jatuh cinta. Ya, saudara perhatikan bahwa orang yang jatuh cinta itu bisa melakukan apa saja untuk orang yang dia cintai. Benar saudara? Haleluya. Saya berdoa Anda mengalami ini. Ya, Anda disuruh bangun pagi, Anda pasti buat. Anda disuruh rajin mandi, Anda pasti rajin mandi. Anda disuruh datang ke rumah kekasihmu on time, Anda pasti akan datang. Betul? Apapun yang dibuat demi orang yang saudara cintai, saudara akan buat. Nah, saya kasih contoh di Alkitab. Ya, Yakub yang sangat mencintai Rahel. Dia itu sanggup bekerja berapa tahun saudara? 7 tahun pastor? Oh tidak, 14 tahun. Kenapa? Karena dia ditipu oleh pamannya ya, uncle dia. Ya, 14 tahun. Tetapi ingat, itu puasa cinta itu luar biasa. Mari buka Kejadian 29. Kejadian 29 ayat 20 berkata, jadi hari itu bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wow, ya, bahkan uncle dia tipu lagi 7 tahun lagi lah. Karena yang pertama dikasih kakaknya Lea. Tapi Yakub sangat semangat. Saudara perhatikan, ini jelas dikatakan. Bahkan dalam Kidung Agung dikatakan apa? Cinta kuat seperti maut. Wow, luar biasa. Jadi tak heran saya mau berkata, karena uang banyak keluarga akan bisa hancur. Karena uang hubungan suami istri bisa rusak loh saudara. Karena uang hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan saudara mara bisa hancur. Mulai hari ini mari belajar, minta Tuhan kuduskan dan tahirkan hati kita. Amin. Jangan cinta uang. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Hari ini kepada siapa kau mengabdi? Saya berdoa kau buat keputusan yang benar. Mari buka Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin saudara. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lebih baik jadi hamba Tuhan, jangan hamba uang. Katakan amin, amin, amin. Ya, ingat saudara, Tuhan mau hati kita melekat dengan Dia. Tuhan mau kita menikmati anugerahnya. Bahkan dalam Lukas 12 ayat 15 berkata, ya, berjaga-jagalah dan berwaspadalah dengan dari segala apa? Ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Jadi hati-hati, jangan cinta uang. Ya, amin, jangan cinta uang. Dikatakan Amsal 23 ayat 4. Amsal 23 ayat 4 dinasihatkan juga, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Ada amin? Tinggalkan niatmu itu. Kaya itu berkat Tuhan. Jangan dikejar. Oke, nanti lari daripada kita. Ingat saudara, Tuhan mau kita mencintai Dia. Wow. Hari-hari ini saya banyak juga menemukan ada orang yang kaya tapi semangat dalam melayani. Dan itu yang Tuhan rindu. Bukan berarti Tuhan tidak mau Anda kaya, tapi Tuhan mau hatimu melekat dengan Dia. Amin saudara. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, jangan
kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin, saudara-saudara. Kenapa semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Amin. Tapi Tuhan mau kita melakukan kehendaknya. Yang terakhir yang saya mau dorong, jangan lupa alami Goshen rohani. Yaitu apa? Pemeliharaan yang dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ubah cara berpikir dan cara melihatmu. Dan jangan cinta uang. Ayat terakhir saya mau berkata Amsal 11 ayat 4. Dikatakan apa, saudara? Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara perhatikan, uang tidak akan berguna bagi siapapun ketika mereka berdiri di hadapan Hakim semesta alam. Prioritaskan hatimu dan hati kita kepada Tuhan. Fokus pada yang ilahi, kejar yang ilahi, dan percayalah Tuhan akan memberkati engkau dengan ajaib. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, mari naikkan ucapan syukurmu bagi Dia. Sebab Dia adalah Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kiralaya shikaranaya. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Tuhan, hari ini hamba berdoa, memberkati seluruh umatmu Tuhan, dimanapun umatmu berada. Diberkati semua jemaat CSD. Biarlah setiap mereka Tuhan semakin dekat dengan Engkau. Biar setiap mereka juga belajar memakai pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia. Cara pikir mereka berubah, cara mereka memandang kehidupan berubah. Bahkan mereka tidak akan pernah mencintai uang Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang lebih dari segalanya. Engkau upah kami yang besar. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Engkau memelihara kami dengan ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, lepaskan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu Tuhan. Kekuatan damai sejahtera menjadi bagian mereka. Kuatkan iman mereka, teguhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Engkau Bapa yang ajaib. Kami terima Goshen yang dari Tuhan. Kami terima pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Deklarasi terobosan keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1. Kami sedang mengalami terobosan keuangan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dan semua yang kami sentuh dijadikan berhasil. 2. Kami mengalami kuasa pelipat gandaan dari Tuhan yang ajaib. 3. Tuhan sebagai gembala kami, maka kami dan keluarga kami tidak akan kekurangan. 4. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti kami dan keluarga kami. 5. Dimanapun kami pergi, hidup kami akan jadi berkat. Semua ini terjadi dan dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Kini saatnya kita akan berdoa. Mari angkat tanganmu saudara, terima berkat yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan menyinar wajah-Nya. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan memberkati semua hasil usahamu, semua hasil yang kau kerjakan.
diberkati keluargamu, rumah tanggamu, dipenuhi kerukunan yang dari Tuhan, cinta kasih yang daripada Tuhan mengalir dalam hidupmu, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menyertai engkau. Di dalam nama Yesus, persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Putra Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.